Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kitab Iqadul Himam Fisarhil Hikam sudah sampai pada makalah yang ke-62. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fi darini amin ya rabbal alamin. Man lam yashkurin ni'am, man barang siapa, lam yashkur yang tidak bersyukur siapa, man an-ni'ama segala kenikmatan. Jadi maksudnya barang siapa yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, baik nikmat lahir yang berupa sehat walafiat, yang diberikan rezeki yang melimpah, ya kok tidak disyukuri ya nikmat-nikmat tersebut, faqad ta'arrada maka sungguh dia telah berpaling li zawaliha untuk hilangnya nikmat. Jadi kalau dia tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah itu, ya nikmat Allah itu ternyata kalau kita kaji di dalam diri ya luar biasa gitu. Mulai dari nikmat batin, ya nikmat batin. Orang masuk Islam misalnya, itu sudah anugerah. Tapi di dalam kelompok umat Islam, ternyata rezekinya beda-beda. Rezeki imannya, rezeki ilmunya juga beda-beda. Ada yang diberikan rezeki iman sebatas luaran. Nah, yang penting Islam lah. Tidak pernah berpikir soal kedalaman di dalam ajaran-ajaran Islam. Tapi ada yang diberikan rezeki rasa ingin tahu di balik rahasia-rahasia ajaran Islam, di balik rahasia-rahasia ibadah, itu rasa ingin tahunya tinggi. Ini pasti ada rahasianya. Nah, maka orang yang diberikan anugerah rezeki batiniah tersebut, ya maka Allah akan mempertemukan dengan orang-orang yang memiliki frekuensi rohani yang sama. Itu. Jadi mayyadillah awal muhtad, ya akhirnya ketemu, dipertemukan oleh Allah. Itu. Nah, ini nikmat yang patut kita syukuri. Ditambah lagi setelah kita duduk bisa menikmati hidangan ilmu. Ditambah lagi batin kita juga terbuka, memperoleh limpahan asrar ilahiyah. Karena ada orang yang tidak mendapatkan limpahan asrar ilahiyah, ya bisa jadi mendengar telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk ke dalam hati, diresapi sampai mendapatkan limpahan rahasia ilahiyah. Ini satu anugerah lagi. Ditambah lagi sampai pada puncak ya dari ilmu, yaitu anugerah ma'rifah. Itu. Nah, ini yang istimewa. Ternyata itu semuanya nikmat yang patut kita syukuri. Itu ternyata kalau kita melihat
oh iya, di bawah kita banyak sekali orang yang tidak tersentuh, banyak sekali orang yang tidak doyan, banyak sekali orang yang mengabaikan. Nah, ternyata kita bisa menikmati di balik semua asrar-asrar ilahiyah ini. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Sebab kalau kita tidak bersyukur, ya siap-siap saja kita tidak memperoleh peningkatan dari anugerah tersebut. Contoh udah diberikan anugerah, tertarik ilmu-ilmu tasawuf, sudah tertarik, sudah senang, tapi tidak kuat menahan godaan hawa nafsu. Contoh, nafsunya pengen santai-santai, untuk melangkah ke majelis berat, akhirnya kalah. Nah, orang-orang yang kalah inilah yang tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat hamparan ilmu-ilmu rohani yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika sudah dikasih posisi itu kok tidak dilanjut, maka ya siap-siap saja akan hilang dengan sendirinya. Ya, begitu juga orang yang sudah tertarik baiat Thariqah Naqsabandiyah, sudah mendapatkan kaifiat zikir, kok tidak diamalkan? Siap-siap juga lambat laun akan semakin jauh, hati semakin ketutup dan tidak tertarik lagi kepada zikir. Padahal anugerah zikir yang ibarat berlian yang sumbernya dari baginda Nabi diabaikan begitu saja, sehingga ketika amanah diabaikan, ya pasti akan ditarik oleh Allah kembali. Bahkan menurut Syekh Abdullah As-Sa'roni, itu berarti sudah dianggap berkhianat, ya, karena dikasih amanah zikir yang ini warisan dari Kanjeng Nabi, tidak diamalkan dengan baik, dianggap sepele, dianggap tidak penting. Maka siap-siaplah suatu saat ini li zawaliha, akan ditarik oleh Allah, akan dicabut oleh Allah, sehingga hatinya ketutup, tidak ada rasa sedikit pun pengen zikir. Nah, itu berarti otomatis hatinya akan keras, hatinya akan gelap, akan ya minan nur ila dzulumat, dari cahaya kembali kepada kegelapan. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Wa man syakaruha, dan barang siapa mensyukurinya, yaitu mensyukuri segala nikmat, nikmat lahir dan nikmat batin, faqad qayyadaha, maka sungguh dia telah membatasinya, bi aqaliha, dengan terus dia melakukan ya tafakkur, merenung itu. Jadi kalau dia bersyukur, ya alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan nikmat. Coba kalau kita syukuri gitu ya. Ya Allah, akhirnya kok saya doyan ilmu beginian ya gitu. Sementara orang-orang itu gak tertarik, gak minat gitu. Padahal ini ilmu-ilmu yang ibarat mutiara gitu. Karena terus merenung, terus berpikir dari
apa yang dia rasakan. Dia merasakan bahwa ini mutiara ya karena dia sudah berproses. Sudah bisa menikmati bahwa ini mutiara. Nah, itu. Dan ketika mutiara ini digosok tiap hari, ya pasti akan mengkilau, pasti akan lebih semakin indah cahayanya. Nah, akhirnya memperolehlah keindahan-indahan jamaliyah, keindahan-keindahan ilahiyah. Karena semakin ke dalam, semakin nikmat dari sisi memperoleh asrarul ilahiyah. Itu. Nah, ini faqad qayyadha bi aqaliha. Dia punya renungan-renungan yang mendalam, akhirnya kefutuh ya, mendapatkan asrar-asrar ilahiyah. Nah, ini bedanya antara orang yang bersyukur tapi dibarengi dengan pemahaman ilmu-ilmu batinnya. Jadi bisa menikmati secara mendalam ya. Kan beda dengan kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini kan sering digunakan oleh para penceramah hanya untuk sekedar nikmat lahir. Ya, jarang yang mengurai terkait dengan nikmat batin, nikmat keimanan. Ternyata di dalam batin ini berlapis-lapis. Maka ada tingkatan mubtadi, mutawasid, muntahi. Nah, orang yang memperoleh sampai pada level muntahi tentu sudah mengalami proses. Nah, bagi yang masih dalam posisi mubtadi, ya terus istiqomah. Ya, sampai kapan? Ya sampai Allah sendiri memberikan anugerah peningkatan kualitas keimanan ya, sehingga bisa merasakan nikmatnya asrar ilahiyah ya. Jadi ayat la in syakartum la azidannakum ini juga berlaku bagi para salik. Artinya la in syakartum, kalau kita bisa mensyukuri bahwa alhamdulillah dalam proses perjalanan hidup dari awam ya, kemudian bisa tertarik dengan ilmu tasawuf, kemudian dilanjut lagi bisa bai'at thariqah, dilanjut lagi bisa mengamalkan kaifiat dzikir, bisa ngaji istiqomah untuk menghidupkan hati. Nah, maka ini satu anugerah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la azidannakum, pasti aku tambahi. Gitu. Wala itu la wala. Tapi kalau seandainya kufur, ya, kalau sudah dikasih nikmat sedemikian rupa, kufur, kalah karo hawa nafsu, ya, akhirnya inna adzabi lasadid, ya, akan dicabut oleh Allah, kamu akan menjadi awam lagi, kamu konsekuensinya akan merasakan penderitaan, siksa yang sangat pedih sekali. Kenapa? Ya karena anugerah ruhaniyah, batiniyah sudah dicerabut dari dalam dirinya. Ini na'udzubillah min dzalik. Cukup sampai sini. Wallahu a'lam bishawab.